yang buka, Baik. yang banyak Baik. ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, wabarakatuh. buka, Mas. Ya udah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi untuk membahas masalah penyakit hati. Dan sekarang sudah ke nomor 10. Nomor 11. Penyakit hati Gathap. 11. Nomor 11 ya. Oh ya, 11. Gathap marah. Nah, marah itu Godop bacanya godop. godop, godop Ya, ya, godop. bahasa Arab ya, godop. Ininya Adab. tentang marah. Adab. Bagaimana marah yang sesuai, marah yang bonafit, marah yang sopan, yang ada sopan santunnya, nggak marah yang liar gitu kan. Nah, makanya untuk itu kita persilakan kepada Pak Ustadz Yulianto untuk memulai acaranya sambil menunggu penghuni baru Pak Suherman Antajaya. Ya, Udah, dipersilakan. udah on dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah sampai ke penyakit nomor 11 ya. Jadi masih ada 14 lagi. Suherman, welcome. Waalaikumsalam. Oke, so seperti yang saya jelaskan di sini ya, kenapa penyakit-penyakit ini tak taruh di sini. Ini penyakit ini menghalangi kita itu dekat dengan Allah di sini kan. Sekarang saya ulangi lagi apa keuntungan atau manfaat atau apa tujuan kita dekat dengan Allah itu apa? Supaya apa? Ada yang jawab? Ayo. Itu berkali-kali nih. Ya kan? Apa? Apa tuh? Ya. Kita itu kan tujuannya di pusat ini. Mm-mm. Supaya apa? Kita tuh tujuan hidup tuh di pusat sini. Hati ini kan ngomong soal hati ya. Hati kita tuh bukan di pinggir-pinggir sini, tapi di pusat sini. Tapi penyakit ini menghalang ini. Jadi harus Mm-mm. dibersihkan dulu baru masuk. Kenapa kita butuh di situ? Hmm? Mm-mm. Supaya kita bisa bertakwa. Bukan. Ya, ya bertakwa itu Ya. efeknya ya hasilnya ya. Mm-mm. Intinya begini. Ini kan spinning wheel namanya ya, muter nih ya arahnya. Spinning wheel ya. Ya, kehidupan dunia itu kayak spinning wheel ini. Ini yang ayat pertama ini. Bahwa kehidupan dunia itu selalu berubah. Lah, perubahan-perubahan itu yang bikin hati itu goncang kan. Ya, tak? Kadang sedih, senang segala macam. Jadi terombang-ambing gitu. Terombang-ambing aman dunia. Dan itu sengsara itu. Kalau agama Islam ini lewat Quran dan hadis itu ngajarin kita itu jangan sampai terpengaruh oleh kejadian-kejadian dunia yang menimpa kita dan menimpa yang lainnya. Makanya waktu turun ayat ini kan Rasulullah nangis kan karena tahu banyak yang gagal di situ. Ya. Jadi kalau dari ilmu fisika kan ya ITB kan kalau ini kecepatannya misalkan 10 meter per detik gitu ya. Di sini ini nol nih di tengah ini. Jadi kalau hati kita dekat dengan Allah tuh nggak akan terombang-ambing, terpengaruh. Kan memang hidup manusia selalu kalau kita apalagi hampir 70 ini kan naik turun ya gelombangnya. Nah, itu nggak mempengaruhi kita. Itu tujuannya tujuan dari kita. Dan juga di Quran juga disebutkan bahwa yang bisa menghadap Allah dekat dengan Allah nanti orang yang punya qalbus salim, yang punya hati yang salim, yang sehat gitu kan. Cerita. Jadi kita itu berlomba-lomba di sini karena kalau sudah mati, udah di akhirat, kita nggak bisa kembali lagi untuk bersihin, udah selesai. Ya, kan? Tinggal divonis saja. Jadi tujuan kita itu untuk membersihkan semua penyakit nih yang waktu kalau nggak ada yang mempelajari ini kita nggak tahu penyakit yang penting itu berapa. Tapi ini Imam Maulid ya kembalinya Imam Maulid itu
diakui sama semua kiai-kiai itu bahwa ini apa yang ditulis ini memang mencakup dasar 25 penyakit dasar hati itu. Dan zaman dulu itu orang-orang pintar kayak dia itu nulisnya tuh dalam bentuk bait-bait gitu. Bukan prosa ya, dalam bentuk syair-syair gitu. Ya dah, saya kasih contoh. Oke, jadi dia nulis penyakit ya, apa dalam bahasa Arab ya. Jadi ini kalau baca ini nggak usah pakai Bismillah, nggak usah pakai tajwid ini karena ini tulisan dia ya dah. Wa majruha zahiru a'ni ghadab ghadabna ghadaba. Jadi yang dia maksud dia tuh selalu menggambarkan sesuatu kayak luapan luapan laut yang meluap itu ini yang saya maksud adalah marah gitu. Terus dia jelasin intati syatohu. Kalau dia kalau kita yang mendekati, kalau kamu mendekati pantainya, kamu akan melihat suatu ajaib, suatu yang ajaib gitu. Oke, sekarang ini tugasnya New Kid on the Block. Suherman, apa kabar? Ya, Eh, dulu kerja di mana? Alhamdulillah, Dulu kerja di Mas. mana? Saya sempat di Rumbai 18 tahun. Oh, terus? Kaltek Rumbai, Mas. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Masya Halo? Allah. Iya, iya, iya. Iya deh, welcome, welcome. Coba monggo baca. Saja ya. Lihat kan? Mulai Suherman. ya, Hmm. penyakit hati, gedop, Udah, marah. Rodop, ya. udah Bisa terdengar? Ya, bisa. tapi suaranya agak putus. Mungkin ini aja, mungkin videonya dihilangi coba, lebih jelas nggak coba? Suaranya agak pecah, putus-putus. Coba dicoba lagi. Ya, coba. Monggo. Oh, putus-putus, Mas. Di Banten ini diputus-putus internetnya. Oh, Saya ulang ya, Mas ya. ya, ya. Penyakit Iya. hati, gedop, marah. Berdasarkan Matarat al-Qulub karya Imam Maulud dan penjelasan Imam Al-Ghazali, bait Imam Maulud dan penjelasannya. Bahasa Arabnya saya lewat aja, Mas ya. Lewat Terjemahan aja, aja lewat langsung ya, aja. Mas Lewat ya. aja. Lautan yang meluap itu adalah kemarahan. Jika engkau mendekati tepinya, engkau akan melihat hal-hal yang mengherankan. Mhm. Imam Maulud menggambarkan marah seperti lautan besar yang meluap. Mhm. Orang yang mendekati orang pemarah akan melihat banyak kerusakan dan keanehan. Ucapan Mhm. kasar, hilangnya akal sehat, putusnya hubungan, bahkan penyesalan panjang. Ya, jadi kalau secara medis ya, kalau kita marah itu darah kita tuh lari tangan, ke tangan, kaki segala macam. Makanya gampang mukul, gampang ngerusak gitu loh. Jadi secara refleks itu tangan tuh mau aktif gitu. Makanya hati-hati kalau marah itu ya. Kalau pas megang itu dilempar gitu. Itu karena darah tuh masuk ke tangan atau itu. Gitu. Gitu. Tapi ini kayak Mustari nyinggung tadi ya. Yang kita bahas ini adalah marah yang merusak, marah yang jelek. Ada marah Hmm. yang yang tujuannya baik kayak cerita contohnya apa? Coba marah kepada anak gitu ya. Itu kan marah memberi pelajaran ya. Kalau anak bikin salah itu bukan yang kita bahas di sini. Ini marah yang merusak, marah yang berlebihan. Oke, terusin.
ombaknya tinggi. Sampai sini. Ayo, Suherman. Lanjut Pak, ombaknya tinggi. Oh, dia ada masalah sama connection Wah, ya. Oke, oh, terusin sini. iya Mas, putus nih Iya, putus-putus ya. di Banten ini. Putus-putus. Lanjut ke Oke, Suherman, nggak lanjut usah pakai ya Mas video ya. deh. Nggak usah pakai video, coba. Masuk ke dia ya. Pakai audio Videonya aja. saya Pakai matikan ya. audio aja. Ya, pakai video putus-putus nggak kuat kali. Pakai audio aja. Oke, Coba. audio ya. Udah. Ya. Eh, Oh, lanjut ya Mas. ya, ya. Ini kok selesai. Marah bukan dosa kecil. Dampaknya sangat luas, merusak keluarga, persahabatan, dakwah, bahkan ibadah. Karena itu para ulama banyak memperingatkan bahayanya. Hmm. Marah memiliki dua obat. Satu mencegahnya datang, dan yang kedua mengusirnya ketika sudah datang. Hmm. Ya, ini ya ada dua itu. Terusin. Terus. Mulut. Hilang lagi. Ya udah. Imam Maulud menjelaskan bahwa pengobatan marah ada dua. Yang Hmm. pertama, Hmm. sabar. Hmm. Susah ya. Oke. Mungkin diganti siapa yang mau. Kayaknya dia masih masalah ini. Sinyal. Mbak Bu Anidah mau bacain. Atau Ana. Boleh coba ya. Ya, monggo, monggo. Dari mana ini? Dari ini. Iya, ya. Itu Arabnya dibaca enggak? Nggak usah, nggak usah. Ya. Ini Arabnya Maka dia. Mhm. Maka untuk mencegah marah, perbanyak mengingat pujian terhadap sifat sabar dan rendah hati. Cara mencegah marah, mengagumi orang penyabar, mengingat kemuliaan tawadu, melatih diri menahan emosi. Orang yang Ya. lembut lebih dihormati daripada orang yang mudah meledak. Hmm. Ya, ini tulisan seorang kiai ya, tah. Ya. Kalau menurut kita gimana cara mencegah marah? Hmm. Yoyon, Ambil cepat. wudhu. Ambil ya, betul. Ambil wudhu. Jadi ambil itu nanti itu pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kecerdasannya dia seperti ya kayak orang modern gitu. Dia itu pakai sains gitu, semuanya pakai sains. Ambil wudhu karena jadi seperti saya bilang tadi kan, kalau orang marah itu darahnya itu langsung lari ke tangan sama kaki. Jadi jadi pengennya itu mau ngelempar gitu. Yaitu kalau kita ngambil wudhu itu jadi cool down, ya aliran darahnya jadi turun, ya nggak aktif lagi. Dan itu sains sebenarnya, dan itu kan anjurannya Rasulullah SAW ya. Jadi karena Rasulullah juga menguasai sains ya, itu lebih jadi dingin gitu. Oke, monggo terusin. Baik dalam syariat, syair para bijak maupun kisah para nabi, semuanya memuji sifat sabar dan tawadu. Hmm. Semua sumber hikmah memuji kelembutan. Al-Quran, Hmm. hadis, para nabi, ulama, bahkan syair orang bijak. Hmm.
Ini ya, sabar dihubungkan dengan tawadhu. Apa ada yang mau ini kasih tahu? Tawadhu itu apa, Mbak Anida? Tawadu itu sederhana, bukan? Ya, tawadhu, tawadhu itu kayak pasrah ya. Bahasa Jawanya pasrah. Pasrah kepada Surround, Allah. surrounded. Ya, pasrah kepada Allah gitu ya. Tawadhu. Nah, kalau kita selalu attach ke Allah ya. Rimo kali ya. Apa? Rimo. Nerimo. Kok tahu Jawa? Bukan, bukan. Iya, Nrimo kalau Nerimo, Jawanya. nerimo bisa aja. Tawadhu, ya pokoknya intinya siapa yang bilang bukan dari? Menyerahkan diri. Ya nerimo. Iya. Iya, kalau dari arti Jawa nerimo bisa juga loh. Nerimo artinya apa, misalkan kita kena bala, kena yang anu. Ya, kita nggak jadi marah kayak gini. Gitu kan? Nerimo. Itu Jawa itu Nanan bukan orang Jawa, kawan kok bisa tahu? Bukan, tapi suami kan orang Oh, Jawa. oh iya. Ya, jadi Nanan bergaulnya sama anak-anak Jawa semua. orang Jawa ya. Iya ya. Batak aja bisa jadi Jawa dialek lu. Iya ya. Tapi bener kan, Rima tuh bagus tuh, itu ungkapannya bagus. Oh iya ya. Oke, monggo terusin Nana. Saya bilang monggo soalnya tahu Ya. Jawa kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sangat penyabar walaupun disakiti berkali-kali. Dan mengusir marah dilakukan dengan menyadari bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah yang Maha Perkasa. Iya, jadi selalu kita itu kan apa namanya husnudon ya ke Allah ya. Jadi kalau ada apa-apa bala atau sesuatu yang nggak suka itu atau dia maki orang atau itu pikiran kita itu oh itu karena dikehendaki Allah jadi bisa kena ke kita gitu. Jadi sikap mental kita begitu. Ya kayak cerita Rasulullah SAW yang kalau ke masjid kan lewat ada rumahnya orang Yahudi tua perempuan tuh kan yang dilemparin sampah tuh tiap hari. Kalau lewat dilemparin sama. Rasulullah nggak marah tuh. Tapi kemudian suatu hari lewat situ nggak ada yang lemparin sampah. Eta Rasulullah bingung terus setelah pulang dari masjid mampir ke rumah itu yang suka ngelemparin. Ini kok hari ini nggak ada yang ngelempar sampah gitu kan. Itu loh saking sabarnya ya. Ternyata dikasih tahu sakit. Ya ibu-ibu perempuan tuh. Terus ditengok. Karena itu dia masuk Islam. Gitu. Tapi di sini sabar di sini seperti yang saya buka tadi ya, bukan sabar kalau bukan marah di sini mas saya. Itu bukan marah yang kalau orang tua marah ke anaknya ya karena bikin salah. Itu bukan masuk yang ghadab di sini ya. Malah marah kayak gitu, marah untuk peringatan itu malah dianjurkan ya. Makanya di Quran kan disebut juga Allah itu juga ghadab. Jadi takutlah akan kemarahan Allah gitu kan. Jadi bukan marah dalam arti negatif seperti ini. Jadi dalam ngaji ini kita harus juga pakai common sense untuk memahami apa namanya istilah-istilah di sini. Iya, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan-pertanyaan lain? Tadi tawadu saya lihat di AI Mhm, itu sikap merendahkan diri terhadap Allah dan sesama manusia, sesama manusia. mhm. Jadi Tawadhu, ya. merendahkan diri di hadapan Allah dan Ya, sesama manusia. Nah, ya, itu dari ya. AI ya. Yang Jadi di menerima maksudnya menerima bahwa Mhm. tidak ada semua kelebihan itu datangnya kelebihan dan kekurangan itu datangnya dari Allah gitu. Ya, Jadi ya, tidak perlu ada yang kita banggakan. ya. Yang Kira-kira begitu tawadu. yang di AI itu dia dari sudut apa ya? Dari sudut attitude ya, dari sudut Attitude ya. action ya. Tapi Hmm. yang Nanan bilang Remo di situ ini justru Hmm. hakikinya kan, yaitu kesadarannya. Hmm. Jadi kalau anunya memang merendahkan diri kan, jadi Iya, yang merendahkan diri. yang lain itu di atas gitu. Iya. Jadi lawannya itu takabur atau Takabur, sombong. Iya, oke, lawan. takabur, Oke. besar, Lawannya tinggi, tawadu. gitu. Oke. Hmm. Makanya paling enak ya hidupnya. Ya, Islam tuh ngajarin kita tuh jangan begeng yang besar gitu ya. Karena dari
Kalau kita sholat kan Allahu Akbar. Ya toh? Itu artinya apa? Bahwa kalau diterjemahin kita kecil, saya kecil. Ya toh? Dan juga kalau waktu ruko, azim, ya toh? Subhanallah, ya, azim. Allah yang Maha besar. besar. Ya. Kemudian waktu sujud, ala, artinya kita rendah sampai Nah, ya ala maha kan. tinggi. Jadi kita itu disuruh jadi kecil, jadi apa apa ya, jadi rendah gitu loh. Sikap kita tuh sebaiknya begitu. Kalau kita nganggap kita gede, tinggi, hebat, nah itu jadi takabur nanti. Nggak enak. Hidup itu nggak enak. Mendingan low profile tapi high profit ya toh, Kat? Ya. Low profile, high Terus profit. Oke, terusin, Nanan. Ini makom tauhid yang sangat tinggi. Saat Hmm. seseorang menyakiti kita, sebenarnya itu terjadi dengan izin Allah. Kesadaran Hmm. ini membuat hati lebih tenang dan tidak mudah Hmm. meledak. Ya, kita ini sebenarnya ini tinggi sekali nih filosofinya ya. Ya, tauhid itu apa tahu? Tauhid itu apa? Coba, ada yang tahu? mengesahkan Tuhan. Iya, mengisahkan Tuhan itu bukan klise ya. Tahu nggak mengisahkan Tuhan itu artinya bahwa kayak kalimatnya kan la ilaha illallah. Ya, Tiada Tuhan. ya. Coba ada yang bisa jelasin nggak la ilaha illallah itu kayak apa? Penggambarannya. Saya hitung 10. Jadi Hah? tiada Tuhan selain Allah, artinya kita akan fokus saja bahwa semua yang ada, yang patut kita sembah itu hanya Allah semata, Maksudnya disembah sentral. itu apa? Maksudnya disembah itu apa? Disembah kan zaman dulu sebelum Islam itu kan penyembahan itu kan ada berhala segala macam ya. Sehingga di situ ada statement la ilah, tidak ada ilah. Ilah itu kan Tuhan ya. Hmm. Ilah. La ilaha illallah selain Allah. Selain Hmm. Allah. Hmm. Mungkin Tuhan yang dimaksud di sini adalah kayak patung, kayak berhala, kayak macam-macam ya yang disembah. Karena definisi Tuhan dan Allah itu kan disembah. Jadi Hmm. tidak ada Tuhan selain Allah Hmm. yang untuk disembah. Kalau saya pakai Bang Imat tahu kan Bang Imat? Hmm, Imaduddin. Saya dulu kan ngajinya tahu di dong. Oh, munculnya guru, iya tahu. ya. Dia kan kuliah tauhid kalau pagi. Saya ngikutin dia. Jadi bagus dia dia bilang la ilaha illallah ya. Ilah itu definisi dia yang masuk akal adalah sesuatu yang sangat kita pentingkan sehingga kita mau tergantung dari itu. Ya toh? Jadi kayak misalkan jabatan atau pekerjaan gitu. Kita saking takutnya kehilangan sehingga kita berani korupsi, berani bohong segala macam karena menganggap pekerjaan atau uang atau itu tuh sangat penting sekali bagi dia. Itu ilah. Jadi ilah itu bisa diri sendiri, bisa uang, bisa segala macam. Sesuatu yang kita anggap sangat penting yang bisa mempengaruhi hidup kita. Itu ilah. Ya. Diajarkan di sini tauhid adalah la. Makanya kan saya bilang la ilaha illallah itu tidak bisa diterjemahkan dari bahasa apapun. Karena kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ya tidak ada atau there is no, ya ta. Itu kan being, ya ta. Tidak ada itu kan dari kalau tidaknya diambil dari ada, sesuatu being, sesuatu yang butuh jasmani, butuh sesuatu keberadaan. Tapi kalau kita bilang la bahasa Arab itu artinya kosong la, kosong la. Jadi nggak perlu pakai tidak ada la. Jadi kita kosongkan hati kita terhadap ilah sesuatu yang kita pentingkan. Misalkan saya kan sekarang lagi bisnis gitu ya. Wah kalau aku nggak dapat proyek ini mampus gua. Nah itu udah mengilahkan proyek itu. Ya toh. Mustari lagi cari istri. Wah kalau nggak dapat istri, anu lah itu juga ilahnya
ya. Jadi ilah itu kalau zaman dulu itu digambarkan di Quran itu patung supaya gampang kita ilustrasi kita tahu gitu. Tapi sebenarnya ilah itu zaman sekarang itu lebih dahsyat lagi kayak AI ya. YouTube apa namanya yang konten yang orang sekarang lagi kan konten itu dapat uang banyak kan. Ya, jadi ilahnya itu konten itu. Kontennya sampai ada orang-orang yang bikin konten akhirnya mati segala macam. Ya, jabatan, uang. Nah, kita diajarin tauhid itu hanya satu yang kita anggap sebagai ilah yaitu Allah. La ilaha illallah. Ya, toh? La sama ilah kalau dibongkar itu benar-benar negation yang total. Kan ada kalau bahasa Arab tuh ma ilah sama ha la ilah. La ilah itu komplit. Jadi diharapkan kita itu kita kosongkan kita nggak tergantung apapun di dunia kecuali Allah gitu loh. Tauhid itu sedalam itu. Ya makanya kenapa begitu? Karena hati, saya bilang ya hati itu luas sekali dan dalam sekali. Kalau kita isi dengan dunia itu gelondang, artinya nggak akan mantap hati kita. Hanya diisi Allah yang bisa settle gitu. Karena Allah itu lebih besar daripada hati. Jadi yang lain dunia itu nggak akan bisa mengisi hati seperti itu. Makanya kalau mau belajar suatu saat ya nanti belajar khusus tauhid ini luar biasa ini dalamnya. Ya, itu bisa enak kita hidup dunia ini. Di dunia ini begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak monggo Nanan terus. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang memahami takdir Allah akan lebih mudah memaafkan manusia. Mhm. Juga dengan berwudu, menggunakan air dingin, diam, dan duduk bersandar. Itu kan tadi. Jadi seperti saya bilang kalau secara medis ya, marah itu bikin anggota badan itu darah langsung ke sini semua. Jadi pengennya mukul, ngelempar gitu. Kalau maka disuruh Rasul bilang kan duduk gitu. Kalau duduk nggak bisa, suruh berbaring gitu supaya darah itu apa lebih tenang gitu. Dan dikasih air dingin segala macam. Ini luar biasa nih sederhana kayaknya ya. Cuman apa duduk ini. Ini secara medis ini luar biasa ini. Apa namanya? Penemuan seperti ini yang bagi Rasulullah itu karena dari Allah ya. 1400 tahun yang lalu itu bisa menemukan cara-cara seperti ini yang sekarang itu dianggap modern sekali. Gitu. Monggo. Praktik langsung ketika marah, berwudu, diam, jangan membalas spontan, duduk dan tenangkan tubuh. Karena Hmm. marah itu seperti api dan air memadamkan api. Masya Allah, ya benar. Hmm. Jika sedang berdiri, maka duduklah dan bacalah ta'awudz sebagaimana disebut dalam hadis. Hmm. Rasulullah mengajarkan, jika marah saat berdiri, duduk. Jika belum hilang, berbaring. Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm. Karena marah sering menjadi pintu masuk setan. Iya. Jadi setan itu kan setan iblis segala macam ya. Itu kan bisa melihat kita tuh. Surat Al-Falaq itu kan disebutkan buhul-buhul ya. Kalau secara medis di otak itu kan ada apa? Ada knot-knotnya itu. Jadi struktur daripada syaraf otak itu kayak jaringan gitu loh. Jaringan kayak kalau kita di elektro itu kan ada jaringan komunikasi gitu. Itu seperti itu. Setan tuh biasanya dia bisa tahu apa aliran informasi. Kalau kita marah itu jaringan-jaringan itu gampang dimasukin sama dia. Jadi kalau ada emosi segala macam dia bisa masuk ke bohol-bohol itu saya dia injeksi informasi ke kita yang merusak. Begitu. Jadi kita itu kayak bagi mereka itu kayak suatu apa map yang besar yang dia bisa ngelihat gitu. Ya, ya. Oke, monggo. Penjelasan Imam Al-Ghazali tentang marah.
Menurut Ihya Ulum Al-Din, marah pada asalnya bukan selalu buruk. Marah adalah kekuatan yang Allah tanamkan untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi marah menjadi penyakit jika melebihi batas, 10 a.m. kendali, dipakai untuk ego, atau dilampiaskan secara zalim. Jadi yang saya bilang tuh marah tuh ada yang baik, sisi baik, sisi buruk ya. Yang kita omongkan di sini ya, yang penyakit ya toh. Jadi sisi baik tuh kayak marah dalam arti mempertahankan diri atau memberi wejangan gitu ya, memberi nasihat. Tapi saya mau nyinggung dulu, selalu kita sebut ya, Imam Ghazali itu kan dia nulis buku banyak sekali, sekitar 40 ya. Yang terakhir tuh Ihya Ulumuddin. Ini kenapa orang pakai ini? Tahu nggak ceritanya Imam Ghazali, ada yang tahu? Bahwa dia itu mengembara 10 tahun. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi dia itu pintar sekali, udah pintar. Umur 28 tuh udah menjadi hakim negara. Zaman dulu tuh hakim tuh orang yang ilmunya udah mumpuni, udah nggak ada yang ngalahin gitu. Karena dia harus mutusin itu kan. Umur 28 tuh. Saking pinternya dia itu suka berdebat. Dia suka nantang. Suka nantang semua orang-orang pinter yang datang ke negerinya segala macam itu ditantang debat. Dia selalu menang. Ya toh? Suatu saat dia berdebat sama orang kan, orang yang jago-jago juga. Ngasih pertanyaan dia bisa jawab sampai setengah jam nggak berhenti-berhenti gitu kan. Dia apa, bangga sekali. Terus dia ngomong ke lawan, si Imam Ghazali ngomong sama lawan pembicaranya itu, coba kalau kamu bisa apa, ngulangi jawaban saya yang panjang itu. Ya, dia udah mulai kelihatan kayak apa, takabur gitu ya si Imam Ghazali. Dijawab sama kiai yang datang itu, dia bilang, kamu sendiri bisa nggak ngulangin jawabanmu sendiri? Ngerti nggak? Dia baru nyadarin di situ bahwa dia selama ini berdebat ingin menang itu ternyata dia enggak lillahi ta'ala, tapi ri'a anas. Dia pengen digan yang hebat. Lah orang seperti dia itu kan tauhidnya tinggi. Terus dia saking takutnya beberapa hari sebelum dia pergi itu dia nggak bisa ngomong saking takutnya ya. Dia menyadari bahwa tauhidnya hancur. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya, jabatannya yang tinggi, apa, harta bendanya, family-nya dia tinggalkan, dia titipkan ke adiknya. Terus dia mengembara 10 tahun tuh. Dia pertama naik haji pakai itu, pakai keledai ya. Naik haji segala mau mengembara sambil nulis buku ini. Ya itu. Jadi luar biasa kalau kita kita ini kayak orang-orang kayak kita tuh kalau berbuat kesalahan kan paling cuman apa namanya, bertobat gitu. Kalau dia enggak, karena orang pintar ya, dia action, dia meninggalkan benar semuanya 10 tahun. Baru balik lagi untuk bersihkan diri. Baru dia nulis ini. Ya. Setelah itu dia jadi orang yang 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 apa ya, rendah diri, yang lembut, yang lebih baik ininya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Enggak terusin. Imam Ghazali membagi manusia dalam marah menjadi 3. 1. Tafrid, terlalu lemah, tidak punya keberanian sama sekali. 2. Ifrot, berlebihan dan meledak-ledak. 3. Iktidal, seimbang, marah hanya karena Allah dan sesuai syariat. Jadi kalau orang pintar itu kan bisa lebih detail gitu ya. Yang nomor 1 salah, ya, yang nomor 2 lebih salah lagi. Yang bagus adalah seimbang. Memang di Islam itu diajarkan seimbang. Di Quran juga disebutkan kan, bahwa Allah itu menciptakan semua itu seimbang, semua itu berpasangan. Nggak ada yang nggak berpasangan. Ya, gitu. Yang satu tunggal cuman wahid, hanya Allah. Gitu. Oke. Yang paling berbahaya adalah
marah karena harga diri, Hmm. merasa selalu benar, ingin menang sendiri, tidak tahan dikritik. Ya ini kan kita bisa lihat kalau di dunia politik, dunia kita yang sekitaran kita bisa tahu kan siapa itu. Kita pelajari aja untuk diri sendiri kita ya. Kayak apa nantinya hidupnya gitu. Juga kita juga harus mawas diri kan apa kita punya seperti ini, tidak tahan kritik, ingin menang sendiri, selalu merasa selalu benar. Ya, ini kan sebenarnya kan penyakit yang biasa ini kan. Banyak yang kita kena ini kan. Ya enggak kan? Ya toh? Ya kayak anggota DPR itu Hmm. setiap meeting itu selalu yang mulia para dewan, yang mulia itu harus tuh. Kalau nggak ada yang mulianya bisa tersinggung Hmm. Bisa dua arti. di rapat-rapat. Bisa dua arti itu yang kalau itu biasa, itu biasa. Artinya itu di Islam juga nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Tapi bukan memuliakan nggak, tapi sebagai respectful nggak apa-apa. Ya, jadi Penghormatan. ya ya kalau kalau Islam itu selalu melihat gitu, culture-nya apa gitu. Kalau emang begitu ya nggak apa. Ya itu kalau emang culture-nya harus nunduk gitu ya ya misalkan di Jepang itu. Kalau umat kan nggak cuman gini kan, sampai gini kan, ya toh? Sampai bungkuk, sampai kayak ruko gitu. Itu culture mereka, ya toh? Jadi Rasul juga ngajarin waktu Rasul mau masuk ke Yathrib, dia ngirim delegasi dulu untuk apa? Dia mempelajari custom, kebiasaan orang-orang Yathrib yang menjadi Madinah itu kan. Kebiasaannya apa gitu. Karena bisa namanya culture shock ya, culture artinya perbedaan culture. Nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau yang mulia itu memang tujuannya memuliakan, nah, lebih dari Allah lah itu yang nggak boleh. Ya, jadi dalam menyikapi menyikapi apa yang dikerjakan manusia itu kita harus lihat-lihat gitu. Oke, monggo terusin. Mas Yanto boleh nanya, Mas. Monggo, ini mana? Oke, monggo. Yang item pertama tentang marah karena harga diri. Aha. Nah, misalkan gini, Mas, kita direndahkan orang lain atau dihina. Apakah kita tidak boleh marah, Pak? Kalau kalau itu terjadi dengan kita? Contohnya, Ya, misalkan ini dulu ada kasus gini, Mas. Eh, ada seseorang mau pinjam uang nih, Mas. hmm, Pinjam uang ke saudaranya sendiri. Tujuannya untuk menyekolahkan anaknya. hmm, Nah, kata saudaranya bilang gini, oh, anak kamu kayaknya nggak perlu sekolah deh, hmm, karena percuma sekolah juga tidak akan bisa. Gitu. Nah, kalau itu kan kita boleh marah, Mas, kalau begitu ya. hmm. Oke, kenapa marah? Nah, seolah kok anak kita dianggap tidak mampu kalau sekolah, Aha. Oke, jadi sehingga dari dengan pendapat. alasan itu dia, Hmm. ya, ya, Oke, saya kasih contoh respon yang dua respon ya. Kita ya, ya, marah pada orang itu yang ngomong percuma deh anak lu bodoh tuh nggak bisa gitu. Ya, terus kita marah. Artinya apa? ya, Artinya apa? Kita nganggap pendapat orang itu tuh the whole thing. Menganggap hmm, pendapat orang itu hmm, kayak keputusan. iya, iya, Iya iya, dah. Kan berarti membesarkan dia. Bodoh kita. Ngerti gak? hmm, Jadi kayak iya, dia omongan dia itu sesuatu keputusan yang padahal belum tentu anak kita. Ya toh, dia mau ngomong apa anak kita nggak kayak gitu. Kalau saya iya, digituin, saya ketawain tuh karena apa? Dia nggak tahu anak kita, dia nggak tahu planning kita, dia nggak tahu itu. Dia ngomong begitu, berarti dia bodoh lah. Kalau kita ngomong mikirnya gitu, dia
kita deal sama orang bodoh. Why should we angry? Kenapa kita harus marah pada orang yang bodoh? Ngerti nggak? Ya. Oh, iya. Ya. Jadi artinya, tapi kalau marah karena harga diri itu dari kata-kata sendiri kan, kita itu siapa sih? Islam itu mengajarkan kita itu nothing. Ngerti nggak? Kita itu nggak ada harganya loh. Kalau saya bilang koneksi dengan Allah ya. Kalau kita sholat aja Allahu Akbar. Bayangkan, berarti kita itu nothing. Ya kan? Kemudian waktu sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Allah Maha Tinggi. Kita itu kecil, rendah. Kalau orang merasa harga diri itu artinya kan berharga. Jadi Anda kita menganggap bahwa kita itu punya harga, nothing. Kita itu nggak ada harganya. Believe me, di dalam hidup kita itu nggak ada harganya. Nanti nggak, kita itu kayak debu. Allah kini aja hilang kita. Orang yang merasa harga diri, kayak kita lihat Trump, Netanyahu itu jauh dari Islam kan. Bayangkan dia kayak, padahal itu kalau Allah mau tuh dikiniin aja selesai. Tahu Ariel Sharon? Ariel Sharon tuh sebelum Perdana Menteri sebelumnya. Ya, sebelumnya ya, yang jahat, yang Mata satu. Nakba itu ya, yang dia sadis tuh. Dia matinya apa? 6 tahun dia karena tersumbat Koma 6 tahun terus tersumbat ini otaknya dengan blocking itu ya. 6 tahun dia koma. Cuman digerakin Allah aja 1 dari 14 triliun sel ya darah itu ngeblok. Selemah itu kita. Sementara kita menganggap harga kita tinggi, begegang-begegeng gitu ya. Kita tuh nggak ada harga. Jadi kalau kita masih merasa harga diri itu berarti kita masih merasa besar. Masih merasa besar itu artinya takabur. Takabur itu intinya merasa besar. Kita nggak diajarin itu. Kita diajarin tadi? Tawadhu. Ya, tapi bukan terus merendahkan diri, bukan rendah. Ya, justru kalau kita bisa merendahkan diri, orang akan respect ke kita. Itu keanehan komunikasi begitu. Jadi kalau tadi temannya bilang kita ketahuan aja. Kalau mau mengajarin dia, bilang emangnya lu tahu anak gue, tahu rencana gue, gitu ngomongnya gitu ke dia. Ya, oke, ada lagi. Paham, Mas. Bagus. Pertanyaannya ada lagi, Mbak Anida. Kristini itu bukan dari Kristen kan orang ya? Kristini. Bukan. Saya dulu lahir waktu krisis. Iya. Tahun 1958. Oh, oke. Krisis di Sumatera Barat. Ada pertanyaan, Bu? Iya, tadi malam itu kan ada Persib. Maaf, saya belum ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persib itu tadi malam berdiri di tengah jalan, ngidupin obor. Rasanya memang pengen marah, tapi nggak bisa gitu. Dan suami saya, jadi kami baru pulang dari Jakarta, itu masuk tol jam 11:30, sampai rumah tuh 11:30. Masuk tol Bandung ya. Di Buah Batu itu rumah saya di Cigadung atas itu Bandung Utara 2 jam baru saya bisa nyampe rumah karena muter dulu ke selatan ke bypass itu baru bisa keluar lewat Antapani baru nyampe Cigadung. Jadi suami saya tuh menahan emosi dan dia nggak bisa lepas emosinya marahnya ke saya karena yang nyupir mobil saya gitu loh. Kita terpaksa lewat jalan kecil yang sempit terus berselisih mobil susah. Aduh, betul-betul tadi malam itu godaan belau alam nggak tahu apakah setan atau apa cuman saya jadi bingung gitu ya. Iya. Melihat kondisi masyarakat itu kan istilahnya Gen Z, bener nggak itu Gen Z? Iya. Masyarakat yang di tengah jalan yang banyak itu anak muda semua. Dan ini kan bulan Zulhijjah, harusnya kan bulan Zulhijjah itu orang
pada apa ya? Ya introspeksi diri lah kalau saya melihat mestinya ya. Tetapi kok anak muda tuh kadang-kadang ada perempuan berjilbab itu ya, tengah malam 11:30 goncengan motor, jadi suami saya bingung. Bagaimana ini negara kita ya, terutama Kota Bandung saya lihat, aduh, kalau di masa datang seperti ini masyarakat kita, apa yang terjadi ya? Kelihatannya tidak ada tanda-tanda apa ya? Tawadu itu tadi ya yang saya lihat tadi. Mereka menganggap jalan itu punya mereka, kita nggak boleh lewat, kita harus ikut dengan acara mereka, terus motor mereka itu memekakkan telinga dan kami karena ketakutan berdiri di belakang mobil polisi ya. Tapi mobilnya itu nggak gerak-gerak gitu. Jadi kita berharap polisi ikut memberikan jalan lah kepada pejalan kaki pada pemakai jalan. Tapi ternyata polisi nggak berani melawan massa gitu ya, kelihatannya yang ramai gitu. Jadi itu kondisi saya bercerita ini melihatkan kondisi saya tadi malam di Kota Bandung. Sampai tadi siang masih ya, tapi alhamdulillah saya tadi pagi itu masih bisa enjoy dan karena orangnya kelihatan. Kalau malam kan nggak kelihatan orangnya, itu semua gelap. Nah, jadi mungkin bagaimana menahan diri dari marah, suami saya itu marah ke saya gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak ngelawan gitu. Ya ngelawan, sempat ngelawan gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa diatasi, akhirnya nyampe rumah gitu. Nah, mungkin itu kondisinya ya. Saya cerita apa adanya gitu. Maka tadi kan kita buka dengan kayak Nanan bilang tadi kan, nerimo atau tawadu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang di luar kontrol kita ya, apalagi seperti itu ya. Sebenarnya banyak kan di dunia ini yang banyak yang kejadian yang di luar kontrol kita kayak krismon, harga bensin naik segala macam itu kan di luar semua kita. Kalau kita protes selalu ke situ, mati kita. Artinya kita jadi sakit nanti. Ya tak? Tapi kalau sikap kita adjust sedikit bahwa semua ini sebenarnya bagian dari tes yang dikehendaki Allah. Ya kayak capek-capek dari Jakarta tiba-tiba macet ada Persib segala macam itu tes kesabaran. Mungkin suami Mbak Rida ini dites tuh, di situ gagal ya. itu diingat gagal dia. Ya, gagal dia. Artinya dia bisa apa coba? Bisa terbang. Kayak Doraemon tuh. Nah, kan nggak bisa kan? Ya hal-hal kayak gitu itu sebenarnya di dalam hidup sehari-hari pun kita banyak dihadapin hal seperti itu. Saya selalu mengingatkan diri bahwa nyawa kita itu terkungkung di badan kita. Kita sih nggak bisa keluar kan. Kalau kita dicepet itu kan nggak bisa. Jadi artinya kita kadang-kadang memang harus memahami bahwa banyak hal yang di luar kontrol kita. Makanya kita selalu pasrah kepada Allah segala macam. Ya kalau keadaan situasi kayak gitu, ya kalau emang nggak bisa apa-apa, mungkin kita bisa ngaji, mau baca Quran, apa segala macam, mengalihkan ke itu. Karena nggak bisa apa-apa kan. Tapi kalau suami Mbak Nida tuh melampiaskan marah, siapa nih yang paling lemah? Oh istrinya. Dia itu harus dikasih tahu, itu nggak bagus itu. Tapi istri biasanya nggak berani ya ke suami sih ya. Iya. Suami kan apalagi dia ada jantung, jantungnya lagi. Oh iya. Iya, jadi nggak boleh marah. Ya, jadi kan disebutkan di sana bahwa sebenarnya kita lebih baik sabar. Memang marah itu kayak api kan, ya. Jadi kita harus ingat bahwa marah itu nggak bagus. Tapi orang yang marah kayak suami itu puas kan, dia puas kan. Tapi puas dalam hal negatif kan. Ya, egonya. Jadi kalau orang marah itu kan, itu kan egonya kan terpenuhi. Dia merasa puas tuh. Ya, tapi nggak bagus buat dia sendiri. Dari jiwanya, dari fisiknya juga, jantungnya segala macam bahaya tuh. Ada cerita bahwa dia tuh suka marah. Akhirnya pada waktu dia mati itu pas dia marah maki-maki keluar kata-kata yang benar, pada saat itu dia mati. Itu bahaya tuh. Saya kadang-kadang mikir takut kalau
suka apa ya, ngomel, padahal saat itu kita mati coba kan nggak bukan husnul khotimah, nggak enak kan, diingatkan tuh suaminya tuh, bilang kata Mbah Yanto begini gitu. Mestinya dia maunya saya belok kiri, tapi saya nggak mau belok kiri karena ada selisihan mobil, saya belok kanan. Sementara belok kanan itu jalannya lebih sempit, ya, jadi dia marah, kok saya tuh nggak nurut dengan dia gitu. Nggak tahu deh. Ya begitu deh kejadiannya tadi malam itu. Kalau lebih Sebab ke penyebab soal dia marah. ya, lebih soal suami istri saya nggak bisa ikut. Iya, intinya itu apa? Iya, misalnya saya pakai Google Map gitu. Kata Google Map ke kanan gitu. Tapi menurut dia kalau ke kanan ini kita muter-muter looping gitu loh, looping bawa mobil itu muter-muter. Lu marah ke itu. Google ya. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Cuman saya melihat, aduh banyak sekali pelajaran yang didapat tadi malam. Kalau tadi pagi memang dari pagi sampai siang Persib kan, tadi pagi itu ramai juga. Saya memang karena sendirian saya ngidupin radio Roja itu kan ada ngaji-ngajinya itu lengkap kalau pagi. Alhamdulillah ya tenang gitu, santai, dan jalan pun bisa milih yang kosong, nggak ngikutin arus gitu. Tapi kok tadi malam tuh memang luar biasa. Ya, saya bilang kan lari. Saya kira kan banyak di dunia ini sekitar kita, di diri kita, sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, dan itu 99% yang terjadi di dunia di luar kita, di dalam kita itu kita nggak bisa kontrol. Kita itu banyak bisa kontrol sedikit. Makanya kalau nggak sabar itu luar biasa jeleknya kan. Coba terus ini Nanan, ini apa yang Beliau juga menjelaskan bahwa saat marah, akal melemah, syaitan menguat, ucapan keluar tanpa kontrol, dan penyesalan datang setelahnya. Karena itu orang bijak tidak mengambil keputusan saat marah. Absolutely. Pasti itu suaminya Mbak Anida itu ngomong sesuatu yang tanpa kontrol. Nggak tahu apa deh, nggak usah diceritain. Oke, terus monggo. Tanda-tanda penyakit marah, mudah tersinggung, suara meninggi, suka membantah, sulit menerima nasihat, wajah berubah, dendam, senang mempermalukan orang, keras kepada keluarga atau bawahan. Artinya apa? Kalau kita ngadepin orang marah, dia pasti ngerjain ini. Mendingan kita cool down. Kita jangan terus ikut ngomong bantah gitu kan. Gitu gini. Diamin aja dulu sampai dia cool down. Ya tak? Jadi dibikin marah lagi aja Mbak Nida nanti. Jangan diladenin ya bahasa Jawanya itu. Nanti akan turun sendiri. Soalnya kalau dibantah dia tambah ini. Ya, setelah sampai keluar dari kesulitan jalan kecil itu, ya udah dia mulai tenang. Justru ujiannya di situ. Ujiannya waktu itu terjadi. Jadi kan di Islam bicara kan ujian itu pada waktu datang. Kalau udah lewat, orang bisa gitu kan. Jadi hati-hati kita lihat, kita selalu lihat di dalam hidup kita itu kapan Allah itu menguji. Ya, banyak orang gagal waktu diuji di situ. At the moment gitu. Ya kalau sudah lewat ya sudah lewat gitu kan. Tapi dia termasuk tidak lulus dalam ujian saat itu. Dan itu kalau diingatkan dia nanti kalau masuk ke situasi seperti itu lagi dia bisa lebih kontrol. Makanya suruh baca ini aja dari Mbah Yanto ini. Gitu. Oke. Monggo, Anan. Obat marah menurut ulama, banyak diam, menunda respon, mengingat pahala sabar, mengingat akibat buruk marah, berwudu, mengubah posisi tubuh, membaca ta'awudz, mengingat semua terjadi dengan izin Allah, melatih tawadu, meneladani akhlak Nabi alaihissalam. Ini lengkap banget ini. Ya, yang paling gampang tuh jangan respon, diam aja dulu. Diam. Ya,
Rasulullah SAW itu terkenal tidak banyak bicara kayak kita ini. Tetapi apa yang diucapkan itu selalu bermanfaat gitu. Jadi sampai Aisyah itu kan bilang, Aisyah kalau dekat dengan Allah itu bisa merecord perkataan Rasulullah dalam sehari itu karena nggak terlalu banyak. Gitu. Kalau kita kan ngomong aja ngomel itu. Kalau kayak Rasulullah itu tingkat itu lebih banyak diam gitu. Tawadhu gitu. Oke, kesimpulan. Oh ini Kesimpulan, 2000. Hmm. ini kok 2027. Salah. Marah adalah api dalam hati. Jika dikendalikan dengan iman, ia menjadi keberanian yang terpuji. Tetapi jika dilepas mengikuti hawa nafsu, ia menghancurkan akal, hubungan, dan amal. Imam Maulud mengajarkan pengobatan praktis dan ruhani sekaligus, sedangkan Imam Ghazali menjelaskan akar psikologis dan spiritualnya. Keduanya sepakat bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi kemampuan mengalahkan diri sendiri ketika marah. Gitu. Jadi kayak api itu kan dibutuhkan ya untuk masak untuk ini. Tapi bisa membakar rumah gitu. Jadi marah juga begitu. Ada ada manfaatnya kan untuk supaya kita lebih ini. Kalau marah di sini kok gagal terus, kamu kok gagal terus, tuh marah gitu kan belajar yang benar atau latihan yang benar itu yang positif. Marah terhadap anaknya yang kurang ajar atau cucunya yang nakal gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi selalu bagaimana kita memanage apa yang kita punya. Oke, jadi ini ya mengalahkan pada diri sendiri itu yang paling susah kan. Nah, ini saya bikin 2027 biar pada marah. Gini enggak ya? Padahal saya dilupain. Salah ketik. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini mengenai marah. Jadi gini, ada orang lagi marah terus meninggal. Nah, itu bersambung nggak marahnya itu? Kan gini, kan istilahnya dulu orang meninggal, pas dalam kubur ditanya malaikat mungkar nakir, pas dia lagi marah, oh malaikat ini orang waktu mati nih, lagi marah nih, berlanjut nih, kok kita hajar aja nih. Apalah itu udah nggak ada. Kan jadi Saya nggak tahu ya. Tapi bunga marahnya. yang jelas kan nggak enak ya. Kalau kita mati dalam keadaan marah itu kan nggak enak. Harusnya kan kita tenang, la ilaha illallah, ngadep Allah kan. Kan mati itu berarti ngadep Allah kan. Masa ngadep Allah marah-marah kan nggak enak. Tapi kita nggak tahu kan momennya kita mati. Makanya kita selalu ingat mati itu jangan sampai kita dalam keadaan berbuat yang nggak baik kayak marah segala macam. Ngerti nggak? Tapi itu ada itu bahwa mati kita, the moment atau saat kita mati itu biasanya sesuatu kebiasaan kita yang kita kerjakan. Ngerti? Kalau memang dia suka marah-marah nanti mati marah. Kalau dia suka ngaji, pas ngaji dia suka apa? Ngasih speech gitu ya kayak Ustadz, matinya pas itu. Ya, makanya hati-hati kita kebiasaan kita apa gitu. Karena momen terakhir itu biasanya yang biasa kita kerjakan. Suka lihat internet yang jelek-jelek itu, matinya nanti pas lihat internet yang jelek-jelek itu. Ngerti nggak? Jadi hati-hati ya dalam hidup ini. Suka tahajud, matinya insya Allah dari tahajud. Makanya saya bilang sama istri saya, nanti kalau saya tahajud nggak bangun-bangun, ya itu berarti saya udah mati. Nggak bangun-bangun, jangan dibangunin. Barangkali saya Nggak, mati maksudnya ternyata sujudnya apa waktu tahajud kok lama bener. Nah itu berarti saya udah mati. kalau nggak pules ngantuk. Gitu. Jadi hati-hati apa kebiasaan kita ya sehari-hari. Ya kalau marah itu harus dikasih tahu itu. Kalau suami suka marah dikasih tahu, suruh baca ini. Kalau enggak nanti kelewat nanti kalau udah terlanjur repot. Ya, begitu. Kemarin saya, ya, Hmm.
kemarin saya nyetir ya, Hmm. terus malam-malam kan, malam-malam nyetir di tol, ada mobil truk tinggi di kanan aja, nggak mau ke kiri-kiri. Saya itu rasanya marah, tapi ingin ngasih tahu. Jadi saya ke depan ngasih tahu, tot, 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 gitu. Akhirnya dia ke kiri, tapi itu nggak tahu marahnya gimana. Tapi saya rasanya ingin memberitahu bahwa nggak benar gitu loh, Ya, nyetir dia pelan di kanan terus gitu. Tapi itu akhirnya kayak dia ke kiri akhirnya. Nah, tapi marah rasanya ke saya, Mhm. eh, kayak marah ke anak ke cucu kan, nggak apa-apa itu ngasih tahu, iya iya, nggak apa-apa itu. ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Saya sih memang tujuannya supaya orang kan banyak yang terhalangi, bukan hanya saya gitu loh. Dan lama Hmm. itu kira-kira beberapa menit gitu loh. Saya bilang, waduh ini lama sekali nih. Kok ada Iya. kesempatan saya bel tuh gitu. Tapi udah deket dia. Dia akhirnya sadar akhirnya ke kiri juga. Itu Nah, bagus, malah gitu. malah Nah, bagus tuh. Itu sebenarnya bukan marah ya, ya ya ya, penyaluran energi untuk itu nggak apa. Tapi Ustaz, kalau terus kemudian mobilnya ditubrukin, nah itu yang enggak, dia kan mobil lebih besar dia. iya. tapi truknya ke kiri tapi sopirnya marah-marah. Ini orang mau nyusul repot banget Enggak kebablasan. sih. Ya nggak tahu lah marahnya nggak tahu karena malam kan nggak kelihatan. Tapi Eh, eh, waduh saya bilang ini luar biasa. iya iya ya, nggak apa-apa ngasih tahu itu ya, justru nggak apa-apa. Tapi memang ya, ini sebenarnya kan kita kan cuma berapa menit nih, tapi kalau dibaca lagi mengerti sebenarnya dalam sekali ini. Cuman saya nggak sempat membahas lebih dalam, tapi dibaca lagi deh. Kan teman-teman ITB ini cerdas ya, bisa menggali ke dalam lebih dalam lagi. Iya, apalagi ada pertanyaan. Oh, soal Mbak Anida yang temannya Bapak Ustadz tuh ya. Itu pendapatnya benar bahwa kita nggak boleh quote satu dua ayat yang kan kalau belajar Quran tuh selalu lihat konteksnya ya. Kalau kita ambil cuma satu, itu kadang-kadang konteksnya bisa kemana-mana. Memang sebaiknya apa apa namanya apa ayat yang disampaikan tuh penuh kayak misalkan soal puasa itu kan 183 sampai 187 itu kan satu kesatuan ya. Tapi untuk menyampaikan gitu kan orang biasanya paling eh, yang ayat pertama aja yang disebutkan kan ya. Artinya kalau selama kita menyampaikan itu nggak keluar dari konteks, guru saya bilang nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua harus dibaca harus di ini gitu ya. Jangan sampai nyeleneh gitu. Karena berat sekali, banyak sekali apa kalau di apa Jumatan segala macam itu orang kan ngambil itu aja kan. Ngambil apa salah satu dua ini bukan semuanya walaupun rangkaiannya itu secara kesatuan tuh harus satu ini gitu. Idealnya begitu gitu. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada komentar? Hmm, udah, monggo kalau udah ditutup tadi. Mas Yanto, Ya, boleh nanya Mas, gimana ceritanya sampai ke Toronto nih? apanya? Bisa sampai Kanada gimana ceritanya dulu Mas? Cerita soal apa? Kanada. Sampai ke Cerita Toronto. Mas Yanto sampai ke Kanada gimana Oh, oh ceritanya Mas? oke. Ya, ya ini baru ketemu ya. Ya jadi kan saya cerita ini bagi em, Suherman tuh dulu itu apa ngerjain penerusin ini ya, nerusin apa tugas akhir saya yang sama Pak Purba. Jadi kita deket nih waktu kuliah kita deket sekali. Nah, jadi waktu setelah lulus tuh kan saya ke Selam Bersih ya, ke Selam Hmm. Bersih 4 tahun. Habis itu pulang ke Indonesia, terus kerja di Lipo Bank ya, di Lipo Bank. Kemudian ke Ernst Young, saya pindah ke Ernst Young sebagai risk manager, risk management. Karena saya tahu kalau mau pindah ke
ke Kanada gitu harus kerja internasional. Lah waktu itu anak saya kan baru SMA ya. Saya pengen nyekolahin ke luar negeri tapi nggak punya uang. Jadi saya lihat-lihat kalau saya pindah ke Kanada kan berarti gratis nih. Ternyata gratis benar. Maksudnya bukan gratis ya. Semuanya gratis, ada pinjaman segala macam dan saya bisa kerja di sini. Jadi tahun 2000 itu saya datang sendiri ke Kanada. Kemudian nanya-nanya 2001 apply, ternyata diterima. Kita pindah. Anak-anak waktu itu masih SMA semuanya. Ya toh. Jadi tujuan saya pindah ke sini karena saya nggak bisa nyekolahin anak-anak yang saya punya anak 3 yang kebetulan SMA semua kan. Jadi nggak punya duit ya. Akhirnya pindah di sini, saya kerja di sini. Saya kerja di Ernst Young juga di sini di Toronto. Ya toh. Terus ya anak-anak jadi kuliah di sini. Kebetulan ada di sini ada namanya OSEP ya. OSEP itu pinjaman. Jadi anak saya itu saya nggak ngeluarin 1 sen pun karena mereka terus pakai OSEP. Jadi pinjaman dari government untuk ini kuliah. Ya toh. Terus saya bilang kamu harus bayar sendiri. Akhirnya mereka aneh terus dapat beasiswa dari perusahaan-perusahaan akhirnya gratis juga. Ya malah dapat untung dari anak-anak jadi kerja keras. Dia juga di sini tuh bagusnya apa? Summer itu anak-anak student itu bisa kerja, dia bisa dapat sekitar 3.000 atau 5.000 sekitar kalau dirupiahkan sekitar 50 juta gitu ya satu bulan. Bisa juga untuk bayar ini. Jadi enaknya di sini itu anak-anak selama 2-3 bulan summer itu bisa kan dia nggak kuliah, dia bisa nyampe. Jadi itu saya pelajari sebelum saya datang ke sini. Jadi saya pikir saya pindah ke Kanada itu lebih banyak untungnya gitu. Kemudian setelah 5 tahun saya ditawarin sama government untuk ngambil Canadian nggak? Saya akhirnya ngambil karena waktu itu saya kerja di Amerika kan banyak kerja di US. Saya pakai paspor Indonesia itu selalu kalau masuk ke airport itu selalu karena 911 itu ya yang 2001 itu orang Indonesia itu selalu dipinggirin di wawancara gitu. Saya jadi terlambat jadi ini pernah sampai pramugari itu datang menjemput saya karena saya di interview lama. Akhirnya setelah itu saya memutuskan jadi Canadian, pakai paspor Kanada langsung aja lewat, nggak pakai visa, nggak ditanya. Gitu ceritanya. Dan sampai sekarang ini saya udah 25 tahun. Sudah lama ya? Udah lama. Ya. Ya. Jadi banyak kawan-kawan di sana, Mas. Banyak juga sih, banyak juga. Banyak dari ya saya kan kalau hari raya tuh ngadain mereka datang ke rumah gitu. Saya tuh ya waktu cari rumah jadi pas dapat tanah yang luas gitu 1.000 meter persegi gitu. Jadi wah, banyak ini. Jadi mereka pada suka di rumah saya datang gitu. Begitu. Jadi akhirnya saya ya jadi Canadian sekarang nongkrong di sini dah. Dan anak-anak udah nggak ada planning pulang ke rumah. Iya. Gitu pulang. Kalau saya istilah saya pulang, padahal rumah saya di sini ya. Tapi selalu ini saya kayak rumah gitu ya. Pulang ke Indonesia, padahal rumahnya di sini. Tapi hati masih di Indonesia gitu. Ini kan salah satu alasan mengadakan pengajian ini karena Yulianto itu kangen sama bahasa Indonesia. Iya. Tapi saya pakai kamus loh kalau ngomong ini. Iya. Enggak. Soalnya kalau kita itu seperti saya saya bisa ditawarin hidup di UK ya karena ada sponsor ya adik saya. Dia pernah bilang, udah kamu tua di UK aja, semua dibiayai karena ada sponsorship ya. Terus saya bilang, di Indonesia itu habit hidup saya itu berkomunikasi dan bercanda apa ya itu di UK tuh nggak ada gitu, meskipun sama saudara juga agak formal gitu loh, agak formal. Jadi itu yang membuat saya kurang apa ya,
kurang enjoy. Enjoy dalam arti batin ya. Iya, betul, Batin betul. saya kurang itu gitu. Jadi Iya, betul. ya udahlah. Tapi mungkin case-nya Julianto beda ya, karena Julianto ini kerjanya di international companies, jadi pinter ya Julianto ini. Saya tadinya nggak nyangka kalau pinter ya. Lu kan low Bahasa profile. Prancisnya kan saya pernah ke Prancis, bahasa Prancis dia bagus ya. Iya Jul, masih ingat Jul? Iya, saya kan pernah kerja 3 tahun di Paris ya. Iya, ya, Prancis, Inggrisnya, terus sekarang Arabnya lagi kan. Jowonya juga masih. Coba nggak hilang, biasa, nggak boleh. Iya, Rimon. iya. Tapi ya, di mana-mana itu sama ya. Di mana-mana itu sama. Di sini juga ada masalah, di sana juga ada masalah gitu. Ya begitu. Tapi akhirnya sekarang saya berkecimpung di Indonesia. Saya ini bantuin lagi bikin masjid di Semarang itu ya, Masjid Baitur Rahim. Itu senang saya karena tiap hari saya ngobrol sama orang-orang Jawa di sana gitu. Jadi ya, jadi makanya saya bilang kalau Indonesia itu sekarang anak-anak saya yang paling nomor satu kan masih di Indonesia sekarang liburan. Rasanya mau pulang ke Indonesia, padahal saya kan penduduk sini harusnya pergi ya, mengunjungi, tapi karena hatinya itu masih di Indonesia sebenarnya. Begitu, gitu. Iya deh. Kalau kita kembali Yul, ke konsep marah ya. Jadi kan hati ini maha luas. Hati ini maha luas ya. Dia bisa dimasukin dengan banyak variabel yang membuat situasi emosi kita itu mudah berubah. Jadi itu saya membatasi gitu. Jadi saya batasi kemarahan. Saya nggak marah itu diam. Jadi pada saat kalau saya diam itu marah. Jadi saya batasi bahwa kalau yang saya ajak ngomong itu mengulang-ulang kata yang saya sudah mengerti, saya diam. Sama sekali saya nggak merespon. Ya. Yang kedua, kalau ditanya apa yang sudah saya jelaskan udah cetok, ditanya berulang lagi, ditanya berulang. Itu saya sangat sebel, artinya sebel, bukan marah ya. Kalau saya marah itu biasanya kepala saya pusing. Pusing, kepala saya itu pusing kalau marah. Apa ya, yang seperti Yul bilang darah itu yang banyak Naik ke mengalir atas di ya. naik ke atas dia itu gitu. Jadi pusing, nggak enak apa daripada saya ngeluarin energi ya just for nothing ya, mending saya simpen energi saya dan saya diam. Iya benar itu. Dan responsnya benar. dan iya, respon saya selalu diam. Jadi nggak mungkin saya bilang wah nggak ada itu orang bodoh itu kalau yang sampai ya level umur ya, level umur sekian, kemudian pendidikan kita, kemudian kita maki-maki misalnya yang nggak jelas, nggak ada tujuannya. I think itu full jahiliyah lah katakan ya. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa dicoba sama teman-teman, kalau marah mending diam deh, enak, nikmat loh diam itu, diam biar aja dia ngoceh nggak karuan gitu. Iya. Itu yang saya batasi di situ. Makanya luar biasa loh ngaji kita ini, penyakit hati itu banyak sekali hal-hal yang bikin hidup kita itu beautiful gitu ya kalau kita ikut. Ya, karena ini ditulis sama Imam Maulid yang sebenarnya jago sekali psikologi ya. Ya, kita ikutin gitu. Insya Allah lah, insya Allah. Kita udah tua. Berapa tahun lagi sih umur kita ya, ta? Ya, biasanya tapi ibu-ibu biasanya lebih panjang umurnya. Kita ini laki ini lebih banyak cepat mati ini. Gitu. Tapi yang lebih parah lagi ya, Yul, di satu ini jabatan ya, menyangkut jabatan ya. Misalnya orang pidato gitu ya, dia mengharap namanya disebut nomor 1 gitu ya, tapi disebut nomor 5, itu bisa sakit hati loh orang gitu. Bisa sakit hati, aneh dan lucu. Saya bilang ini orang nggak mature ya, nggak dewasa. Banyak yang begitu, sehingga orang yang pidato yang terhormat pasti presiden dulu disebut, yang kedua wakil presiden, itu nyebutinya itu bisa 10 menit sendiri, itu isinya akhirnya zong juga, pidatonya nggak jelas ya. Itu kan Kalau saya lihat di luar negeri ya, orang-orang ini diplomat itu kan nggak banyak dia. Thank you for Mr. President, thank you for the Vice President. Nggak ada itu.
Betul nggak Yul? Tergantung sih, ya. Tapi memang kalau semua kayak yang berlebihan itu kan nggak baik ya, ya toh. Tapi kalau seadanya itu kan respectful nggak apa-apa satu dua. Tapi kalau sampai 10 menit itu kan itu harus begitu itu kan kayak orang sakit tuh, ya toh. Ya sakit tuh kan. Jadi ya semua yang berlebihan tuh nggak bagus. Walaupun sesuatu yang baik ya intinya kan gitu. Ya kalau kita selalu menilai ya culture ini memang susah sih. Indonesia itu banyak sekali yang orang Indonesia sendiri komplain kayak kakak saya yang suka komplain, kenapa orang Indonesia begini begitu ya. Ya, ada yang itu pelawak yang diwawancara kan, dia pelawakannya nggak laku karena apa politikus lebih lucu daripada dia sebenarnya. Artinya memang ya gitulah. Yes. Intinya adalah sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Begitu. Ya kita jadi orang sabar aja lah yang ya toh. Ada lagi? Kayaknya udah tuntas nih ya. Monggo, Bos. Ya, Mustari. siap. Monggo ditutup. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada Pak Ustadz yang telah membantu kita memperpanjang wawasan tentang ilmu sakit hati, ilmu penyakit hati. Sekarang kita sampai kepada ilmu marah dan sekarang sudah banyak obatnya dari komunikasi-komunikasi yang ada pada malam ini. Semoga banyak bermanfaat Amin. untuk kita pakai atau kita bisa kembangkan kepada anak cucu kita. Maksudnya bukan dimarahin anak cucu kita, tapi dikasih wawasan supaya marah itu tidak bermanfaat kalau memang tidak ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.